Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan mutasi P3K. Jadi mungkin dari teman-teman sudah tahu lah ya bahwa P3K dilarang mengajukan mutasi atau pindah tugas. Kenapa? Karena memang tidak ada aturan yang memperbolehkan bahwa P3K berhak mengajukan mutasi. Dan kemarin kembali ada berita menarik atau informasi berkaitan dengan hal ini. Disebutkan secara lengkap alasan kenapa P3K tidak bisa mengajukan mutasi atau pindah tugas. Dan mungkin langsung saja kali ini kita akan coba lihat berita atau informasinya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah berita atau informasi berkaitan dengan apakah P3K bisa mengajukan mutasi atau tidak ya. Diberitakan oleh tirto.id. Judulnya apakah P3K bisa mutasi dan bagaimana aturannya. Kita coba bacakan ya. Mutasi atau pindah tugas merupakan hal yang umum di dunia kerja, termasuk di lingkungan kerja sebagai aparatur sipil negara. Sejauh ini, prosedur mutasi baru diatur untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Lantas, apakah pegawai P3K bisa mutasi dan bagaimana aturannya? Dikutip laman tanya jawab Badan Kepegawaian Negara, saat ini tidak terdapat mekanisme mutasi dalam manajemen P3K. Oleh karena itu, terkait pertanyaan P3K apa bisa mutasi ke daerah lain atau tidak, maka jawabannya adalah tidak bisa. P3K tidak bisa mutasi setidaknya selama masa kerjanya masih berlangsung. Dengan kata lain, syarat mutasi P3K adalah pegawai harus menyelesaikan masa kerjanya. Aturan terkait mutasi ASN ini perlu dipahami para ASN maupun calon ASN yang akan bergabung ke pemerintahan. Pasalnya, pengajuan pindah tugas atau mutasi yang tidak sesuai dengan peraturan dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada ASN. Salah satu konsekuensinya adalah diberhentikan dengan hormat dan tidak bisa berpartisipasi dalam seleksi ASN selanjutnya. Merujuk peraturan PKN nomor 5 tahun 2019, mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi pusat dan daerah, dan perwakilan negara Indonesia ke luar negeri. Mutasi bisa dilakukan sesuai kebijakan instansi maupun atas permintaan sendiri. Menurut Amelia Cahyani dan kawan-kawan dalam jurnal Veritas et Justitia volume 6 2020, mutasi di lingkungan pemerintahan bisa berupa apresiasi maupun hukuman. Mutasi sebagai bentuk apresiasi biasanya diajukan instansi atas prestasi kerja ASN sehingga ia diberikan jabatan yang lebih tinggi dengan cara pindah tugas. Di sisi lain, mutasi juga bisa menjadi bentuk hukuman jika disertai pelepasan atau penurunan jabatan ASN. Apakah P3K bisa mutasi? Meskipun sama-sama berstatus sebagai ASN, P3K tidak bisa mengajukan mutasi seperti PNS. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Agama Bengkulu, Muhammad Abdu, perbedaan aturan mutasi P3K dan PNS berkaitan dengan status kepegawaiannya. Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, status kepegawaian P3K adalah pegawai tidak tetap pemerintah. Oleh karena itu, Abdu menilai bahwa P3K tidak memiliki celah untuk bisa mengajukan pemindahan tugas atau daerah kerja. Artinya, mereka dengan perjanjian kerja dilarang pindah tugas, katanya seperti dalam rilis Kemenag. Hal ini diperkuat dengan peraturan PKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Berdasarkan pasal 3, setidaknya adalah 10 persyaratan bagi ASN untuk bisa mengajukan mutasi. Syarat paling utama untuk bisa mengajukan mutasi adalah berstatus sebagai PNS, sedangkan P3K tidak disebutkan. Tentu beberapa alasan dibalik kenapa P3K tidak bisa pindah tugas atau mutasi, yaitu 1. Tidak ada payung hukum yang mengatur. Kemudian 2. Rentan terjadi kekosongan jabatan jika suatu jabatan P3K ditinggal saat masa hubungan kerja belum habis. 3. P3K berisiko hanya bekerja dalam waktu singkat di instansi baru karena masa kerjanya tinggal sedikit yang merupakan sisa masa kerja dari tugasnya di instansi lama. 4. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi akan kesulitan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja P3K jika ia dipindah tugaskan dari dan ke instansi lain.
Dan terakhir, beresiko merugikan pelamar P3K lain yang seharusnya bisa mendapatkan suatu jabatan di instansi pemerintahan jika lulus seleksi, bukan melalui proses pindah. Meskipun P3K tidak bisa mengajukan mutasi, P3K bisa berpindah unit penempatan kerja dengan cara lain. Bagi pegawai P3K yang ingin pindah unit kerja dapat menyelesaikan terlebih dahulu masa kerjanya sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Setelah masa kerjanya berakhir, P3K dapat tidak melanjutkan kontrak dan mendaftar ke unit penempatan kerja lain. Tentu proses pendaftaran ini disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang dibuka oleh instansi tujuan. Syarat agar P3K bisa mutasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, P3K tidak bisa mutasi tetapi bisa pindah unit kerja dengan mendaftar formasi baru. Salah satunya cara yang bisa dilakukan P3K untuk pindah unit kerja adalah dengan menyelesaikan masa kerjanya sebagai P3K. Prosedur semacam ini tidak dihitung sebagai mutasi, melainkan mendaftar formasi P3K baru di unit kerja yang berbeda. Terkait kapan P3K bisa mendaftar formasi baru tentu berbeda-beda pada setiap individu. Hal ini dipengaruhi dengan masa kerja yang disetujui oleh individu dan instansi dalam perjanjian kerja masing-masing. Dikutip dari situs rekrutmen Kementerian Luar Negeri, syarat agar P3K bisa mengundurkan diri adalah ia wajib menyelesaikan masa kontrak kerja atau 90% memenuhi masa kontraknya. Jika pengajuan pindah dilakukan saat masa kontrak kerja masih berjalan, maka P3K dapat dianggap mengundurkan diri dengan permintaan sendiri. Padahal status diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dapat menyebabkan P3K tidak bisa ikut seleksi P3K di rekrutmen berikutnya. Setelah berhasil menyelesaikan masa kerjanya, P3K dapat mengikuti rekrutmen lagi untuk menjabat di jabatan atau unit penempatan yang ia inginkan. Prosesnya sama seperti rekrutmen P3K yang pada umumnya, yaitu melibatkan pendaftaran formasi, pengiriman berkas-berkas persyaratan, seleksi administrasi, masa sanggah, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi tambahan, pengumuman kelulusan dan pemberkasan, dan penetapan nomor induk P3K. Dalam proses pindah unit kerja ini, P3K memang memiliki resiko tidak diterima. Hal ini karena P3K tetap harus bersaing dengan pelamar lainnya yang juga mengincar unit kerja yang sama. Jadi mungkin itu berita atau informasi berkaitan dengan kenapa P3K tidak bisa mengajukan mutasi atau pindah tugas ya. Dan semoga dengan berita ini teman-teman bisa lebih paham berkaitan dengan alasan kenapa P3K tidak bisa mengajukan mutasi. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.